Gimana jadinya kalau ondel-ondel yang niatnya cuma mau istirahat, malah dikira karung beras sama pohon jambu? Pas bangun, perut lapar, manjat pohon, malah jatuh. Ujung-ujungnya jadi pedagang jambu di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ceria semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh tawa ya. Sebelum kita mulai kisah gokil ini, jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah lucu dan seru lainnya dari si ondel-ondel unik kesayangan kita semua. Dan jangan lupa tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau di kolom komentar. Tulis juga, kalian nonton dari daerah mana nih? Biar kita makin akrab satu sama lain. Pagi itu cuacanya cerah banget. Langit biru, awan menggumpal seperti kapas, dan matahari bersinar hangat, kayak lagi disayang semesta. Suasana di kampung Cempaka Hijau pun terasa ramai tapi adem. Ada ibu-ibu nyapu halaman, ada bapak-bapak lagi ngopi sambil baca koran yang udah setengah lecek, dan ada anak-anak kecil yang dari pagi udah bikin keributan gara-gara main layangan benang putus. Tapi di antara semua hiruk-pikuk itu, ada satu sosok yang jadi pusat perhatian. Ondel-ondel. Bukan ondel-ondel yang diarak keliling kota kayak biasanya. Tapi ini ondel-ondel bernama Cimug, yang punya kepribadian unik dan tingkah laku absurd. Si Cimug ini baru aja selesai tugasnya semalam joget non-stop selama 3 jam di acara hajatan warga. Tentu saja, sebagai ondel-ondel profesional, dia tampil dengan penuh semangat dari awal sampai akhir. Tapi, ya namanya juga makhluk, yang walau berbadan boneka raksasa, pasti capek juga. Bayangin aja, badan segede itu joget terus-terusan sambil musik tanjidor menggelegar di kuping. Keringetnya udah kayak air pancuran bocor, ngalir dari kepala sampai kaki. Nah, pagi harinya, Cimug jalan pelan-pelan balik ke rumahnya. Tapi bukan rumah biasa, rumahnya itu unik. Berbentuk seperti saung bambu yang ia bangun sendiri di pojokan lapangan, persis di samping pohon jambu yang udah berumur puluhan tahun. Pohon jambu itu tinggi menjulang dengan dahan-dahan kokoh dan dedaunan lebat yang bikin teduh banget. Buah jambunya lebat, dari yang ijo, merah muda sampai merah tua yang udah siap petik. Sebenarnya, pohon jambu itu peninggalan dari kakek buyut Cimug yang dulu juga sempat jadi penari topeng Betawi, tapi karirnya berakhir gara-gara ketusuk-tusuk sate pas joget. Jangan tanya kenapa bisa gitu. Karena kelelahan luar biasa, Cimug pun memilih buat istirahat di bawah pohon jambu itu. Dia ngelepas topeng besarnya, naruh di samping, sambil ngelap muka pakai handuk kecil bertuliskan, hadiah turnamen gaple RT 03. Dia rebahan pelan-pelan di atas tikar pandan usang yang udah jadi saksi bisu segala macam jenis ngantuk. Angin semilir menyapu wajahnya. Daun-daun bergoyang pelan, bunyi burung emprit bersahutan, dan dari kejauhan terdengar suara tukang bubur ayam mangkal sambil teriak, "Bubur-bubur pakai ati ampela." Tapi Cimug udah gak peduli. Matanya berat, tubuhnya capek, dan otaknya cuma mikir satu, tidur. Belum sampai 5 menit, napasnya udah ngorok. Suaranya kayak knalpot motor 2 tak. Kroh, kroh, kahaka. Bahkan ada ibu-ibu lewat yang sempet ngira itu suara truk pasir mogok. Cimug tidur pulas, sesekali nendang-nendang tikarnya sendiri kayak lagi mimpi tanding silat. Tapi semua itu berjalan damai. Sampai tiba-tiba muncul suara kecil-kecil dan cekikikan dari balik semak-semak di dekat pohon. Ternyata, segerombolan anak-anak kecil dari kampung sebelah, namanya geng Tukang Panjat Junior, yang anggotanya ada Ucup, Dayat, Ilham, dan Sasa, datang dengan misi mulia, mencari jambu gratisan. Mereka udah dari tadi ngincar pohon jambu Cimug, karena katanya buahnya gede-gede dan manis kayak teh tarik. Ucup, yang paling gede dan paling jago manjat, langsung ngasih aba-aba, itu ondel-ondel tidur. Kesempatan, bro, gas keun manjat sebelum dia bangun. Ilham sempet ragu, tapi itu kan pohon milik Cimug. Entar kalau ketahuan bisa dikutuk. Loh? Sasa nyaut, itu cuma mitos. Gak ada ondel-ondel bisa kutuk, dia palingan cuma joget sama muter-muter doang. Akhirnya mereka semua sepakat, dan mulai panjat. Anak-anak itu mulai naik ke batang pohon. Ucup naik paling atas, Ilham dan Dayat ambil posisi tengah, dan Sasa jaga di bawah, katanya sih buat lihat keadaan, padahal dia takut ketinggian. Mereka mulai petik-petikin jambu sambil cicipin langsung di atas pohon. Wah, ini manis banget, cuy.
kata Dayat sambil ngunyah. Iya benar, ini jambu level premium sih. Ini bisa masuk Shopee Food, sahut Ilham ngakak. Tapi namanya juga makan sambil manjat, pasti ada insiden. Beberapa jambu yang mereka pegang licin dan jatuh ke bawah. Duk, duk, duk. Bunyi buah jambu mentah dan matang yang jatuh tepat ke kepala Cimug yang lagi pulas. Reaksinya, awalnya Cimug cuma ngulet, masih setengah sadar. Tapi pas jambu ketiga jatuh dan nyemplak tepat di antara alisnya, dia langsung terbangun dengan muka kaget. Weleh-weleh, ini mimpi apa realita? Kok kayak digebukin bantal keras isi biji jambu? Dia duduk dengan rambut acak-acakan, mata masih burem, dan di kepalanya masih nempel potongan daun jambu. Dia tengok ke atas, dan betapa kagetnya dia melihat 4 kepala kecil lagi ternganga di atas dahan, matanya pada gede kayak kucing kena lampu motor. Weh, anak siapa nih manjat pohon orang seenaknya? Seru Cimug sambil berdiri dan ngerapihin baju ondel-ondelnya. Anak-anak itu panik. Ucup langsung nyelip ke belakang daun gede. Dayat hampir jatuh karena gugup, Ilham buru-buru turun kayak kelinci, dan Sasa yang tadinya jaga di bawah udah lari duluan entah kemana. Suasana jadi kies dalam hitungan detik. Cimug sempat ngejar sambil bawa sisa jambu di tangan, tapi baru 2 langkah, dia ngeluh, aduh pinggang pegel. Joget semalam masih kerasa nih. Akhirnya dia balik lagi ke bawah pohon sambil duduk selonjoran, mengelus-ngelus perutnya yang dari tadi bunyi. Dia lihat ke atas, buah jambunya masih banyak. Dan sayangnya yang matang-matang justru ada di pucuk paling tinggi. Cimug ngelamun, tadi si tidur nyenyak, sekarang malah dikasih alarm jambu mentah. Dan begitulah awal mula kejadian aneh tapi nyata. Seorang ondel-ondel yang niatnya cuma mau rebahan sejenak di bawah pohon warisan keluarga, malah jadi korban serangan jambu dari langit, akibat anak-anak iseng yang lapar jambu gratisan. Tapi siapa sangka, kejadian ini bakal jadi pemicu petualangan selanjutnya yang lebih kocak dan penuh ide kreatif. Lanjutannya, tunggu dulu, karena baru mulai, kisahnya makin seru abis ini. Setelah anak-anak kabur kayak maling sandal di masjid, Cimug duduk termenung di bawah pohon jambu sambil megang perutnya yang mulai keroncongan. Matahari udah makin tinggi, dan suara ayam tetangga udah gak kedengeran lagi, diganti sama suara emak-emak yang lagi masak di dapur. Ini sambelnya kurang terasi, Pak. Tapi semua suara itu kayak gak masuk ke telinga Cimug. Fokusnya cuma satu, lapar. Dia lihat lagi ke atas pohon jambu, sambil mangap kayak ngarep buahnya nyemplung sendiri ke mulut. Tapi tentu gak semudah itu, Ferguso. Jambu-jambu yang matang justru bertengger di pucuk-pucuk tinggi. Yang di bawah rata-rata masih hijau dan keras kayak batu ginjal. Cimug mikir keras. Di dalam benaknya, terjadi dialog dramatis antara rasa lapar dan akal sehat. Manjat gak ya? Tapi ini badan boneka, berat. Mana masih pegel habis joget semalam. Tapi kalau gak manjat, bisa mati kelaparan. Akhirnya dia berdiri, geleng-geleng kepala, terus nyeletuk sendiri. Udah manjat aja. Demi jambu. Dengan semangat 45 yang dikombinasikan sama perut keroncongan level akut, Cimug mulai pegangan ke batang pohon jambu. Awalnya pelan-pelan, kayak kucing tua yang nyoba naik ke atap, tapi makin lama makin yakin. Tangan dan kakinya, yang sebenarnya bukan tangan dan kaki beneran karena ini ondel-ondel, mulai naik satu-satu. Bahkan ada momen dia sempat nyanyi kecil, naik-naik ke puncak pohon tinggi-tinggi sekali, sambil ngos-ngosan. Tapi perjuangan itu gak mudah. Batangnya licin karena embun pagi, dan daun-daunnya menutupi pandangan. Cimug sempat kepleset dikit dan nabrak dahan, mukanya nyungsep ke sela-sela dedaunan. Waduh, ini pohon apa labirin daun, sih? Katanya sambil batuk-batuk karena ketelen ulat kecil. Tapi dia gak menyerah. Dia terus panjat dengan tekad baja dan motivasi. Buah jambu merah manis yang kelihatan menggoda dari bawah. Setelah hampir 10 menit, akhirnya dia nyampe di posisi yang cukup tinggi. Dari sana dia bisa lihat buah-buah jambu gede menggantung manja. Tangannya gemetar karena excited. Akhirnya, ini dia jambu level dewa, ujarnya penuh haru. Tapi pas dia pegang salah satu jambunya, tangan sebelah kirinya nginjek dahan yang udah keropos. Krak. Bunyinya ngeri banget. Dan boom. Cimug terjatuh. Tubuh besar ondel-ondel itu melayang sebentar di udara, slow motion kayak film laga. Tangannya melambai, matanya melotot,
mulutnya buka lebar kayak mau nyanyi dangdut. Lalu, beletak. Dia jatuh tepat di atas tikar pandan yang tadi dia pakai tidur. Tapi sekarang posisinya udah bergeser sedikit ke tanah berkerikil. Getaran jatuhnya itu bikin ayam tetangga loncat dan kabur. Gelas-gelas di warung kopi sebelah bunyi kling-kling-kling, dan kucing liar di bawah kolong mobil lari ketakutan. Cimug sendiri diam beberapa detik, antara sadar dan gak sadar, sambil ngecek tulang-tulang yang gak ada, karena dia kan ondel-ondel. Aduh, rasanya kayak ditimpa kompor gas tabung 2 biji, keluhnya sambil bangkit pelan. Dia pegang punggungnya, ngeluh kesakitan meski sebenarnya nggak punya tulang belakang. Momen itu jadi refleksi kehidupan yang mendalam baginya. Dia duduk sambil ngelamun, lihat ke arah pohon jambu yang tampak seperti menertawakan nasibnya. Kenapa si buah itu harus selalu dipucuk? Kenapa yang bagus-bagus nggak turun sendiri ke bawah? Hidup ini emang kejam. Beberapa menit kemudian, setelah rasa sakitnya berkurang, Cimug mulai mikir lagi. Kali ini bukan soal jambu doang, tapi tentang cara dapetin jambu tanpa perlu manjat. Otaknya mulai muter kayak kipas angin rusak. Dia ingat pelajaran biologi waktu dia dulu pernah nyamar jadi siswa SMA buat ngerasain vibes manusia biasa. Iya, dulu pernah tuh ada materi tentang mencangkok. Katanya, bisa numbuhin batang baru yang nantinya bisa berbuah juga. Wah, ini dia ide jenius. Dengan semangat yang balik lagi, Cimug langsung lari ke rumahnya. Lebih tepatnya ke gudang kecil di samping saung, buat nyari alat-alat yang bisa dia pakai. Dia ngumpulin pisau kecil, plastik bening, tali rafia, dan media tanah kompos. Semua dia susun di ember kecil bekas ket tembok. Sambil bawa alat-alat itu, Cimug ngomong ke dirinya sendiri, eksperimen mencangkok akan dimulai sekarang. Ilmu biologi, mari kita praktikkan. Sampai di pohon, dia pilih batang jambu yang cocok buat dicangkok. Dia kupas kulitnya pelan-pelan, ngolesin tanah kompos, lalu nutupnya pakai plastik dan diikat pakai rafia warna merah. Sambil ngedumel, biar matching sama warna buahnya, siapa tahu cepet numbuh. Dia bikin total 5 cangkokan. Masing-masing dia kasih nama biar gampang ingat. Jambu Ica, jambu Nining, jambu Roni, jambu Bang Ujang, dan satu lagi dia kasih nama, jambu Harapan. Setelah semua siap, dia duduk dan senyum puas. Tinggal nunggu waktu, nanti buah-buah ini bakal nongol di batang rendah. Gak perlu manjat-manjat lagi. Selamat tinggal drama jatuh dari pohon. Dan hari itu jadi titik balik hidup Cimug. Dari ondel-ondel yang kelelahan habis joget dan ketiban jambu, berubah jadi ondel-ondel dengan ide kreatif mencangkok pohon jambu demi kemudahan panen. Tapi tunggu, cerita belum selesai. Lalu gimana jadinya kalau cangkokannya berhasil dan berbuah? Apa Cimug bakal makan sendiri semua jambu itu? Hari-hari pun berlalu. Sejak peristiwa jatuh dari pohon jambu yang bikin tulang imajinernya retak 7 tempat, Cimug memilih untuk hidup lebih tenang. Ia tak lagi sembarangan panjat pohon atau berburu buah sambil merangkak seperti ninja lapar. Kini waktunya menunggu hasil cangkokan. Setiap pagi, ia menyiram batang jambu yang sudah dibungkus plastik itu, sambil ngobrol sendiri kayak nenek-nenek lagi ngerawat tanaman kesayangan. Jambu Ica, kamu jangan manja ya. Udah disiram 2 gayung nih. Jambu Roni, awas kalau lo kering lagi, gue siram pakai teh anget. Katanya sambil bercanda sendiri. Warga sekitar yang lewat depan rumah Cimug sering ketawa-tawa sendiri lihat kelakuan ondel-ondel satu ini. Lah, ini ondel-ondel apa petani urban? Sih? Celetuk Mang Edi, tukang becak yang tiap hari parkir di depan warung sebelah. Sebulan berlalu, dan tanda-tanda keberhasilan mulai muncul. Cangkokannya mulai keluar akar-akar kecil yang menembus plastik. Cimug sampai terharu. Ia peluk batang pohonnya sambil nyanyi lagu rohani versi Betawi. Terima kasih, jambu, ku panjatkan syukurku hari ini berbuah lagi, gak harus naik tangga. Bahkan, ia sempat selfie bareng hasil cangkokannya dan upload ke akun Instagramnya yang bernama Ondelpreneur. Captionnya, panen pertama, berkat usaha dan cinta. Ondel-ondel berdaya cangkok bukan cengkok. Waktu panen tiba, suasana rumah Cimug jadi seperti pesta panen. Ia panggil anak-anak kecil yang dulu manjat pohonnya sambil teriak. Hoi kalian, sini. Dulu kalian makan jambunya diam-diam, sekarang bantuin panen, ya? Anak-anak pun senang karena Cimug nggak marah. Mereka dikasih masing-masing 1 jambu matang dan 1 gelas air es jeruk. Ini jambu bukan hasil curian,
tapi hasil edukasi, ujar Cimug bijak, sambil menyodorkan keranjang panen. Dalam waktu setengah hari, jambu hasil cangkokan terkumpul 5 keranjang besar. Warnanya merah segar, ada juga yang kuning kematengan. Wanginya harum, kayak sabun hotel bintang 5. Tapi jumlahnya banyak banget. Bahkan setelah dibagi-bagi ke anak-anak, tetangga, tukang sayur, sampai Bu RT, masih ada sisa 2 keranjang jumbo. Cimug garuk-garuk topi ondel-ondelnya, sambil mikir, ini kalau disimpan bisa busuk. Masa iya semua dimakan sendiri? Bisa kolesterol. Dari sinilah muncul ide gila tapi jenius. Jualan jambu di pasar. Cimug langsung tancap gas. Dia ambil gerobak dorong bekas milik Pak RW yang udah gak dipakai sejak tahun 2011. Dia cuci dulu pakai air sabun dan dibilas pakai air daun pandan biar wangi. Terus dia tempel tulisan dari kardus bekas. Jambu ondel-ondel, manisnya asli, harganya gak nyakitin hati. Penampilan Cimug di pasar benar-benar mencolok. Bayangin aja, di tengah pedagang sayur biasa, muncul ondel-ondel gede warna merah, lengkap dengan hiasan kepala dan senyum 2 meter. Lagi jualan jambu. Orang-orang pasar awalnya pada ngira itu pertunjukan dadakan. Ini sirkus keliling atau jualan buah? Sih? Tanya ibu-ibu sambil nyodorin uang 5.000. Namun saat mereka coba jambunya, semua langsung terdiam kagum. Ih manis banget. Ini jambunya pakai gula ya? Cimug tertawa, ini MAH manis alami. Bu, bukan dari pabrik, tapi dari hati. Tak butuh waktu lama, dagangan Cimug laris manis kayak gorengan habis hujan. Orang-orang mulai antri. Ada yang datang naik motor, sepeda, bahkan ada juga yang lari-lari demi jambu ondel-ondel. Di antara kerumunan itu, ada juga influencer kuliner lokal bernama Mbak Rere Vodie yang sempat live Instagram sambil gigit jambu Cimug. Dalam sehari, video itu viral dan langsung dapat 1 juta views. Cimug makin semangat. Ia bikin daftar harga. Jambu besar, Rp5.000. Jambu ukuran sedang, Rp3.000. Jambu bonus senyum ondel-ondel, gratis, tapi harus foto bareng. Pemasukan hari pertama jualan jambu, Rp285.000. Bukan angka yang bikin kaya raya, tapi cukup buat beli tahu isi, bakso, dan simpanan tabungan kecelengan ayam. Ia pulang sambil mendorong gerobak kosong dengan dada membusung dan semangat berkobar-kobar. Sesampainya di rumah, Cimug duduk di bawah pohon jambu yang sama, tempat segalanya bermula. Ia menatap pohon itu dengan tatapan penuh cinta dan respek. Dari pohon ini, gue jatuh. Tapi juga dari pohon ini, gue bangkit. Sejak hari itu, ondel-ondel Cimug dikenal bukan cuma sebagai penari jalanan, tapi juga sebagai pedagang jambu inspiratif. Bahkan, ada yang manggil dia ondelpreneur, gabungan dari ondel-ondel dan entrepreneur. Ia mulai bikin rencana buat memperluas kebun jambu di halaman belakang, bahkan sempat mikir buat bikin waralaba, jambu Cimug dari ondel, untuk rakyat. Setelah sukses jualan jambu di pasar, hidup Cimug berubah drastis. Dulu dikenal sebagai ondel-ondel yang suka keluyuran sambil joget. Sekarang dia punya gelar baru, Ondelpreneur of the Year. Setiap pagi, begitu matahari nongol dari balik genteng, Cimug udah siap dorong gerobak jambu ke pasar. Tapi seperti pepatah Betawi bilang, hidup tenang pasti ada yang ganggu, apalagi kalau lo laris jualan. Dan benar aja, suatu hari, ketika Cimug sedang asik mengatur dagangan, muncullah sosok misterius. Dia pakai kemeja batik lengan panjang, topi kobau, dan celana cingkrang, lengkap dengan ikat pinggang yang ada kantong siletnya. Orang-orang di pasar langsung bisik-bisik. Itu si Bang Ocol dari kampung sebelah. Dia jualan jambu juga, tapi gayanya nyeleneh banget. Bang Ocol buka lapak persis 2 meter dari tempat Cimug biasa mangkal. Tapi beda sama Cimug yang jualan jujur dengan jambu segar dari pohon sendiri, Bang Ocol punya strategi bisnis yang nyeleneh tapi nyebelin. Ia tempel banner raksasa yang bertuliskan, jambu paling manis, gratis 1 biji untuk setiap tawa. Ondel-ondel gak lagi zaman. Waduh, panas hati Cimug. Bukan karena takut saingan, tapi karena ada embel-embel menjatuhkan ondel-ondel. Itu udah nyerempet ke personal. Tapi bukannya marah-marah, Cimug coba tetap elegan.
Ia hanya tempel tulisan baru di gerobaknya, "Jambu saya bukan sekadar buah, tapi hasil usaha dan cinta. Ondel-ondel juga punya hak dagang." Sayangnya, pasar tetaplah pasar. Banyak yang penasaran sama jambu Bang Ocol karena di tiap pembelian, dikasih hadiah konyol. Dari stiker meme, kartu remi bergambar ayam, sampai kupon tukar sandal jepit. Bahkan, Bang Ocol ngasih promo gila, beli 2, dapat 1, cium pipi penjual, kalau berani. Pembeli pun mulai berpindah arah. Hari itu, lapak Cimuk sepi kayak kuburan habis hujan. Ia duduk termenung sambil ngunyah jambu sendiri, sambil curhat ke langit, "Ya Allah, aku cuma mau jujur dan jualan halal. Tapi kenapa diganggu terus sama abang topi kobu itu?" Malamnya, Cimuk nggak bisa tidur. Tapi bukannya stres, dia malah mikir keras. "Gue ini ondel-ondel, bukan sembarang boneka. Gue punya budaya, punya cerita, dan punya otak buat mikir taktik." Lalu ia ambil buku catatan, mulai coret-coret ide. Ia tulis, 1. Tambahin gimmick tapi tetap logis. 2. Edukasi pelanggan soal jambu sehat. 3. Kolaborasi dengan pedagang lain. 4. Bikin branding baru, jambu budaya. Esok paginya, lapak Cimuk berubah total. Sekarang, ada spanduk gede bertuliskan, "Jambu warisan Betawi, ondel-ondel Cimuk. Setiap beli, dapat cerita lucu, edukasi sehat." Dan benar aja, mulai dari ibu-ibu sampai anak sekolah mampir ke lapak Cimuk bukan cuma karena pengen jambu, tapi juga dengerin cerita lucu yang dia sampaikan sambil jualan. Contohnya, "Dulu saya manjat pohon jambu, jatuhnya nggak ke tanah, tapi ke lubang sampah. Makanya sekarang saya cangkok, biar nggak cangkok leher waktu jatuh lagi." Orang-orang ketawa, beli jambunya, terus upload ke TikTok. Video-video Cimuk pun viral dengan hashtag, "Jambu ondel-ondel, jambu berbudaya, beli jambu dapat ketawa." Melihat itu, Bang Ocol panik. Ia tambah promonya jadi makin ngawur, beli jambu, bisa pinjam powerbank 2 menit. Tapi ya jelas kalah saing. Orang-orang lebih suka beli dari Cimuk yang lucu, jujur, dan penuh makna. Bahkan Pak Lurah sempat datang dan bilang, "Saya bangga ada ondel-ondel yang bukan cuma goyang, tapi juga goyang pasar dengan jualan jujur." Cimuk tersenyum sambil ngangkat jambu ke udara kayak Simba di Lion King. "Gue cuma pengen jadi ondel-ondel yang berfaedah," katanya sambil melayani pembeli. Ia juga mulai diajak kolaborasi sama UMKM lokal. Jambunya dijadiin selai, keripik, sampai sirup segar untuk acara kampung. Bahkan ada wacana bikin kafe bernama Jambu Cimuk Kopi Budaya. Di tengah euforia suksesnya, Cimuk nggak lupa untuk tetap rendah hati. Ia ingat pesan almarhum kakek ondelnya, "Kalau kamu bisa jual jambu dengan jujur dan bikin orang senyum, itu lebih berharga daripada jualan mahal tapi nyakitin orang." Dan sejak saat itu, lapak Cimuk bukan hanya tempat beli jambu, tapi juga tempat ngobrol, ketawa, dan belajar hidup. Banyak anak muda nongkrong di situ, tanya-tanya soal cangkokan, bisnis jujur, sampai tips narik perhatian tetangga sebelah. Yang ini sih, bonus. Jambu Cimuk pun makin dikenal. Bahkan dikirimin undangan buat ikut festival buah Nusantara. Di sana, Cimuk tampil sebagai pembicara panel, dari boneka ke bisnis, cerita ondel-ondel cangkok jambu. Tapi cerita belum berakhir. Karena ternyata, Bang Ocol belum nyerah. Ia datang ke festival itu dengan rencana balas dendam, ikut lomba jambu ternak, dan kabarnya, dia nyampur jambunya pakai pemanis buatan. Waduh, bakal ada drama baru lagi nih. Pagi itu, suasana lapangan Pancasila dipenuhi puluhan tenda warna-warni. Dari kejauhan, sudah tampak spanduk raksasa bertuliskan, Festival Buah Nusantara 2025 Rasa Buah, Rasa Indonesia. Ada stan salak dari Sleman, durian dari Medan, manggis dari Kalimantan, dan tentu saja jambu dari 2 tokoh legendaris, Cimuk si ondel-ondel dan Bang Ocol si penantang kobeu. Cimuk datang dengan penuh semangat. Ia pakai ikat kepala merah, rompi khas Betawi, dan celana hitam longgar yang disetrika rapi. Gerobaknya disulap jadi mini booth pameran dengan hiasan daun-daun jambu segar, dan foto-foto dokumentasi proses mencangkok yang ia lakukan sendiri. Bahkan, ada TV kecil yang menayangkan cuplikan viralnya saat menjual jambu sambil stand-up komedi. Sebaliknya, Bang Ocol tampil dramatis.
Ia membawa truk terbuka berisi sound system, sambil naik ke panggung dengan efek asap dan lagu EDM. Di belakangnya, sekarung jambu jumbo yang katanya hasil teknologi rahasia rasa super manis. Tapi, dari bisik-bisik panitia lomba, terendus kabar miring, Bang Ocol nyampur rasa jambunya dengan cairan perasa. Waduh, juri lomba kali ini terdiri dari 3 tokoh penting. 1 Bu Rini, ahli gizi dari Kementerian Kesehatan. 2 Mas Bagas, influencer kuliner TikTok. 3 Mbah Samin, petani buah senior dari Blitar yang lidahnya katanya bisa bedain buah asli dan buah modus. Acara dimulai dengan pengundian nomor urut. Cimuk dapat giliran kedua, sementara Bang Ocol tampil lebih dulu. Ia maju dengan jambu raksasanya, dipotong secara dramatis, dan langsung dibagi ke para juri. Mas Bagas kelihatan menikmati. Manis banget. Ini sih cocok buat konten ngunyah jambu depan kamera. Bu Rini agak bingung. Kayaknya ini manisnya bukan dari gula alami deh. Mbah Samin cuman melotot sambil cium-cium buahnya. Ini buah kok kayak pewarna rambut? Kemudian, giliran Cimuk. Ia maju perlahan, bawa nampan bambu berisi jambu hasil cangkok. Buahnya nggak terlalu besar, tapi warnanya segar dan aromanya wangi. Sebelum juri mencicipi, Cimuk bilang, "Buah ini saya panen sendiri, dari pohon hasil cangkok tangan saya sendiri. Manisnya mungkin nggak lebay, tapi ini manis jujur. Kayak hidup saya." Wah, standing ovation. Penonton langsung teriak, "Hidup ondel-ondel, hidup jambu cangkok." Para juri mencicipi. Mas Bagas melongo, "Wah, ini tuh manis tapi ada sepet dikit yang bikin nagih." Bu Rini senyum puas. Kadar gulanya alami, cocok buat program hidup sehat. Mbah Samin angguk pelan, lalu bilang pelan tapi nyentil, "Ini jambu, bukan tipu-tipu. Jambu sejati, bukan jambu rekayasa rasa." Penilaian pun berlangsung. Sambil menunggu, para peserta diberi waktu bebas untuk interaksi dengan pengunjung. Bang Ocol makin gak tahan lihat lapak Cimuk dipenuhi pengunjung yang minta selfie, tanya-tanya cara mencangkok, dan bahkan minta tanda tangan di jambu. Saking ramainya, ada emak-emak nyeletuk. "Saya beli ini bukan karena buahnya aja, tapi karena ada rasa perjuangan di baliknya." Bang Ocol kesal bukan main. Ia langsung naik ke atas truknya, pegang mic, dan teriak, "Siapa bilang jambu harus asli? Yang penting kan rasanya enak dan laku." Tapi ucapan itu malah jadi blunder. Penonton langsung bubar dari boothnya, juri pun mencatat pernyataan itu sebagai pelanggaran etika. Akhirnya, tibalah saat pengumuman pemenang. MC festival, Pak Sugeng, berdiri di atas panggung sambil bawa amplop emas. Juara 3, dari Surabaya, dengan stan mangga setinggi menara. Juara 2, dari Kalimantan, penjual salak madu yang viral karena nyanyi dangdut sambil ngupas. Dan juara 1, dengan nilai tertinggi dan buah paling jujur dan berkarakter, adalah Cimut Ondel-Ondel dari Jakarta. Wah, meriah banget. Ada kembang api mini, konfeti, dan Cimuk langsung diseret ke atas panggung. Ia menerima piala bentuk jambu emas dan hadiah utama, modal usaha 25 juta rupiah, dan program pelatihan agrikultur skala kecil. Sambil terharu, Cimuk bilang ke kamera, "Ini buat semua yang pernah jatuh kayak saya, pernah ketiban jambu, pernah manjat pohon terus nyungsep. Tapi ingat, hidup itu bisa dicangkok. Kalau satu batang gagal, cangkok lagi yang baru. Jangan nyerah." Tepuk tangan pun pecah. Semua peserta berdiri memberi penghormatan. Bahkan, Bang Ocol akhirnya mendekat dan dengan suara pelan bilang, "Maaf ya, gue kebablasan. Lu pantas dapet ini." Cimuk mengangguk dan menjawab, "Nggak apa-apa, Col. Persaingan itu sehat, asal jangan bawa pewarna rambut ke jambu." Seminggu setelah festival, Cimuk jadi tamu di berbagai acara TV dan podcast. Ia dijuluki si Jambu Nasional. Bahkan ada anak kecil yang pengen cosplay jadi ondel-ondel cangkok di acara 17-an. Jambunya makin laris, bahkan sampai dipesan keluar kota. Dan yang lebih mengharukan, banyak anak muda datang ke lapaknya, bukan sekadar beli, tapi belajar bertani urban dari Cimuk. Kini, setiap pagi, Cimuk tetap jualan di pasar. Tapi bedanya,
Ada spanduk kecil di belakang gerobaknya yang bertuliskan, "Dari tidur ketiban jambu, kini jadi inspirasi nasional." Nah teman-teman, itu dia kisah lucu dan penuh logika hari ini. Dari ketiban jambu, jatuh dari pohon, sampai jadi juragan jambu di pasar. Jangan lupa share cerita ini ke teman-teman kalian ya, biar mereka ikut ketawa bareng. Sampai jumpa di cerita ondel-ondel seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda melambaikan tangan, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia.